Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak yang saya cintai, selamat berjumpa kembali dengan saya untuk di pembelajaran matematika wajib. Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang invest fungsi atau fungsi invest. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing agar pembelajaran nanti bisa lancar. Marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Fungsi invest. Fungsi invest atau biasa disebut dengan fungsi kebalikan adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Misalnya, anggap saja f sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Bila dapat ditentukan sebuah fungsi G dari himpunan B ke himpunan A sedemikian sehingga G dalam kurung FA sama dengan A dan F dalam kurung FB sama dengan B untuk setiap A dalam himpunan A dan setiap B dalam himpunan B, maka G disebut fungsi invest dari F, dan bila ditulis sebagai F pangkat min 1. Sebelum mengetahui fungsi invest, maka harus mengenali terlebih dahulu fungsi yang memiliki invest. Fungsi fx akan memiliki invest dengan syarat fx mempunyai fungsi atau merupakan fungsi bijektif. Di bijektif itu adalah fungsi yang satu-satu, di arah kiri fungsi, arah kanan fungsi, namanya fungsi bijektif. Jika fungsi f memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, maka invest dari fungsi f atau ditulis dengan f pangkat min 1 memetakan himpunan B ke himpunan A. Istilah invest dalam matematika merupakan arti kebalikan. Di contohnya, invest dari 2 pada operasi perkalian adalah 1/2, sedangkan invest pada operasi penjumlahan adalah min 2. Invest ini tidak terlepas dari namanya unsur identitas. Jadi, apa itu identitas? Identitas adalah bilangan yang bila dioperasikan dengan suatu bilangan tertentu akan menghasilkan suatu bilangan tertentu itu. Jadi ibaratnya ya tetap seperti semula. Pada operasi perkalian, identitasnya adalah angka 1 atau bilangan 1. Karena apabila dikalikan dengan suatu bilangan, hasilnya suatu bilangan. Jadi kalau misalkan 5 dikalikan 1, hasilnya tetap 5. 1 dikalikan 5, tetap 5. 3 dikalikan 1, 3. 1 kali 3, 3. Jadi bilangan tertentu itu adalah yang 3, 5 tadi. Nah, kemudian pada penjumlahan, identitasnya adalah 0. Angka 0, karena bila dijumlahkan dengan bilangan tertentu, hasilnya bilangan tertentu. Artinya suatu bilangan apabila kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya tetap suatu bilangan itu. Jadi kalau misalkan 5 ditambah 0, hasilnya sama dengan 5. 6 ditambah 0, hasilnya sama dengan 6. Nah itu, maka 0 ini dinamakan unsur identitas. Suatu bilangan jika dioperasikan dengan investnya akan menghasilkan identitas. Jadi
Yang tadi itu kalau 5 ditambah 0 sama dengan 5. Nah sekarang kalau dibalik, 5 ditambah berapa supaya sama dengan 0 identitas? Pastinya 5 ditambah dengan min 5. Maka min 5 itulah yang dinamakan dengan inverse dari 5 pada operasi penjumlahan. Pada operasi perkalian, 3 dikalikan berapa sama dengan 1. Maka hasil pengalinya adalah sepertiga. Jadi 3 kalau dikalikan sepertiga sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berarti sepertiga itu adalah inverse dari 3 pada operasi perkalian. Itu gambaran tentang inverse dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita kenali. Nah, pada contoh di atas disebutkan bahwa inverse dari 2 pada operasi perkalian adalah 1/2, sehingga bila 2 dikalikan dan inverse-nya yaitu 1/2 akan menghasilkan identitas yaitu 1. Begitu pula dengan inverse dari bilangan 2 pada operasi penjumlahan yaitu min 2. Bila dijumlahkan, maka 2 dijumlahkan dengan min 2 atau 2 ditambah min 2 menghasilkan 0. 0 adalah unsur identitas. Jadi fungsi f(x) akan memiliki inverse dengan syarat f(x) merupakan fungsi bijektif jika fungsi f memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari fungsi f adalah ditulis memetakan himpunan B ke himpunan A. Dalam kalimat matematika dapat dinyatakan sebagai berikut. F memetakan A ke B jika dan hanya jika F-1 memetakan B ke A. Jadi F-1 ini merupakan inverse dari F apabila F itu memetakan A ke B dan F-1 memetakan B ke A. Selanjutnya kita akan coba menentukan rumus fungsi inverse. Jika f merupakan fungsi bijektif dan y adalah peta dari x, maka y sama dengan fx. Jika f pangkat min 1 adalah inverse dari f, maka x adalah peta dari y oleh f min 1. Dapat dinyatakan dengan x sama dengan f min 1 y. Dari uraian di atas dapat diperoleh langkah-langkah menentukan fungsi inverse matematika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah persamaan bentuk y sama dengan fx. Jadi fx-nya ini kita misalkan dengan y. Langkah yang kedua, bentuk x sebagai fungsi y pada langkah 1. Maka akhirnya diberi nama f-1y. Ketiga, ubahlah y pada bentuk f-1y dengan x untuk mendapatkan f-1x. Yang diperoleh adalah rumus fungsi inverse fx. Untuk memahami fungsi inverse, simaklah permasalahan berikut ini. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain, yaitu sebesar fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi fx sama dengan 500x ditambah 1000, di mana x banyak potong kain yang terjual.
A. Jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Dia B. Jika keuntungan yang diharapkan sebesar Rp100.000, berapa potong kain yang harus dijual? Dan yang C. Jika A merupakan daerah asal atau domain fungsi f dan B merupakan daerah asal ring fungsi f, gambarlah permasalahan butir A dan butir B di atas. Berikutnya untuk alternatif penyelesaian, kita katakan alternatif karena mungkin ada cara lain yang bisa kalian kembangkan sendiri ya. Di sini saya hanya memberikan alternatif, tidak harus seperti ini, boleh yang lain ya. Keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi fx sama dengan 500x ditambah 1000 untuk setiap x potong kain yang terjual. Kemudian yang A, penjualan 50 potong kain, maka x sama dengan 50 dan nilai keuntungan yang diperoleh adalah fx sama dengan 500x ditambah 1000 untuk x sama dengan 50, berarti f50 sama dengan 500 kali 50 ditambah 1000, di 25.000 ditambah 1000 sama dengan 26.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam penjualan 50 potong kain sebesar Rp26.000. B. Agar keuntungan yang diperoleh sebesar 100.000, maka banyaknya kain yang harus terjual adalah fx sama dengan 500x ditambah 1000. Maka 100.000 di fx nya tadi kita ganti dengan 100.000 karena di 100.000 sama dengan 500x ditambah 1000, sehingga 500x sama dengan 100.000 dikurangi 1000, sehingga 500x sama dengan 99.000, sehingga x sama dengan 99.000 dibagi 500 sama dengan 198. Jadi banyaknya kain yang harus terjual adalah 198 potong. Ini supaya memberikan keuntungan sebesar Rp100.000, maka dia harus menjual kain sebanyak 198 potong. Yang C, jika A merupakan daerah asal fungsi f dan B merupakan daerah hasil fungsi f, maka permasalahan butir A dan butir B di atas digambarkan sebagai berikut, mana di X anggota A, Fx anggota B, dan F mematakan A ke B. Kemudian gambar yang kedua ya, dari X anggota A, Fx anggota B, maka F-1 atau inverse itu adalah dari B ke A, arahnya mundur dari B ke A. Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. A. Gambar 1 menunjukkan bahwa fungsi f memetakan A ke B dapat ditulis f A ke B, itu f tanda panah B. Nah. Gambar 2 menunjukkan bahwa f-1, f pangkat min 1 atau inverse memetakan B ke A, maka dapat ditulis f pangkat min 1 itu sama dengan B menuju A, dimana f pangkat min 1 merupakan fungsi inverse f. Gambar yang ketiga menunjukkan bahwa untuk nilai X sama dengan 50, maka akan dicari nilai Fx. Yang keempat,
gambar yang keempat menunjukkan kebalikan dari gambar 3, yaitu mencari nilai X jika diketahui nilai fx sama dengan 100.000. Perhatikan gambar berikut untuk lebih memahami konsep tentang invest. Berdasarkan gambar di samping, diketahui ada beberapa hal berikut. Pertama, fungsi f memetakan X anggota A ke Y anggota B. Ingat kembali belajar tentang menyatakan fungsi ke dalam bentuk pasangan terurut. Jika fungsi f dinyatakan ke dalam bentuk pasangan terurut, maka dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan di dalam kurung kurawal kurung X, Y sedemikian rupa sehingga X anggota A dan Y anggota B. Pasangan terurut X, Y merupakan unsur dari fungsi f. Kedua, fungsi inverse f atau f-1 memetakan Y anggota B ke X anggota A. Jika fungsi inverse f dinyatakan ke dalam pasangan terurut, maka dapat ditulis f pangkat min 1 kurung kurawal yaitu Y, X sedemikian rupa sehingga Y anggota B dan X anggota A. Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat didefinisikan inverse suatu fungsi, yaitu sebagai berikut. Definisi: jika fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan terurut f sedemikian rupa, f sama dengan himpunan X, Y sedemikian rupa sehingga X anggota A dan Y anggota B, maka inverse fungsi f dilambangkan adalah relasi yang memetakan B ke A, di mana dalam pasangan turut dinyatakan dengan f pangkat min 1x sama dengan himpunan X, Y sedemikian rupa sehingga Y anggota B dan X anggota A atau elemen. Kemudian kita simak untuk yang contoh 1. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 5. Tentukan f pangkat min 1x itu sama dengan berapa. Ini penyelesaian. Misalkan fx sama dengan y, maka diperoleh y sama dengan 2x ditambah 5 atau y dikurang 5 sama dengan 2x. Jadi 2x sama dengan y min 5 atau x sama dengan y min 5 per 2. Untuk mencari inverse tinggal mengganti x dengan f min 1x dan y diganti dengan x, sehingga f pangkat min 1x sama dengan x min 5 dibagi dengan 2. Jadi inverse dari fx sama dengan 2x ditambah 5 adalah f min 1x sama dengan x dikurangi 2, x dikurangi 5 dibagi dengan 2. Berikutnya contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan x min 2 dibagi dengan 3x plus 6. Saya ulang. Diketahui fx sama dengan x min 2 dibagi dengan 3x ditambah 6, dimana untuk x tidak sama dengan min 2 dengan min 2. Tentukan inverse dari fungsi atau f pangkat min 1x. Penyelesaian. Langkah yang pertama seperti biasa tadi kita misalkan, jadi misalkan fx sama dengan y, maka diperoleh y sama dengan x min 2 dibagi dengan 3x min 6.
Di Y sama dengan X min 2 dibagi dengan 3X plus 6. Sehingga diperoleh sini Y kali 3X tambah 6 sama dengan X min 2. 3XY min 6 sama dengan min 2 min BY. Sehingga X kali 3Y min 1 sama dengan min 6Y dikurangi 2. Sehingga X sama dengan min 6Y kurang 2 dibagi dengan Y 3Y min 1. Dengan demikian maka inversenya adalah F min 1X sama dengan min 6X min 2 dan 3X min 1. Contoh yang ketiga, diketahui fx sama dengan akar 3x ditambah 7. Tentukan inverse dari fx atau f min 1x. Untuk penyelesaian, misalkan fx sama dengan y. Misalkan fx sama dengan y, jadi y sama dengan x plus 3. Ulang. Jadi Y sama dengan akar X ditambah 3 ditambah 7. Untuk menghilangkan tanda akar maka kedua ruas dikuadratkan. Jadi boleh Y kuadrat akar 3X tambah 7 dikuadratkan jadi 3X ditambah 7. Kemudian kita pindah, kita kumpulkan, kita pisah untuk yang X dengan di ruas kiri, yang Y di sebelah kanan. Nah, hingga di sini 3x sama dengan y kuadrat dikurangi 7, maka x sama dengan y kuadrat dikurangi 7 bagi 3. Jadi inversenya adalah f min 1x sama dengan x kuadrat dikurangi 7 dibagi dengan 3. Demikian tadi anak-anak paparan yang kita berikan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan tadi bisa dipahami dan dimengerti oleh semuanya. Untuk selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan soal latihan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.